Oke, kelompok yang terakhir nih dari senyawa turunan alkana berikutnya adalah kelompok alkil alkanoat atau nama lainnya adalah ester. Nah, senyawa ester ini biasanya kita kenal sebagai senyawa, salah satu produknya adalah essence. Jadi senyawa yang berwangi atau berbau tertentu. Biasanya bau-bauannya khas, tergantung jumlah atom karbonnya. Nah, gugus fungsi dari ester adalah gugus seperti ini. Gugus COO yang ada di tengah-tengah. Nah, gugus yang ada di belakang oksigen atau saya sebut R ini nanti akan disebut gugus alkil. Sedangkan R aksen atau gugus yang menempel dengan gugus karbonil ini nanti akan disebut gugus alkanoat. Jadi di sini tidak akan ada rantai panjang rantai pendek, jadi hanya ada rantai alkil dan alkanoat. Nah, ester ini minimal harus terdiri dari alkilnya minimal harus ada 1 atom karbon dan alkanoatnya juga 1 atom karbon. Jadi minimal terdiri dari 2 atom karbon. Kalau kita lihat C-nya 2, hanya 4 ya. O-nya 2 juga. Ini rumus umumnya memang sama dengan asam karboksilat, CnH2n O2. Nah, akan saya beri contoh-contoh senyawa yang akan nanti kita beri nama. Nah, senyawa ester atau alkil alkanoat ini sebenarnya adalah suatu senyawa hasil dari proses esterifikasi. Esterifikasi itu proses pembentukan ester. Ester ini bisa dibentuk dari asam karboksilat yang direaksikan dengan alkohol. Nah, kalau asam karboksilat direaksikan dengan alkohol, nanti akan terjadi reaksi esterifikasi. Nanti mungkin akan kita bahas di pembahasan selanjutnya ya. Nah, senyawanya ini nanti terbentuk dari reaksi kesetimbangan. Jadi reaksinya bisa bolak-balik. Nah, tata namanya juga sama. Ada tata nama IUPAC dan tata nama trivial. Kalau tata nama IUPAC ini terlihat dari namanya nih, alkil alkanoat. Jadi kita sebutkan dulu alkilnya. Tata nama IUPAC-nya itu kita menyebutkan dulu nama alkilnya. Alkilnya di sini metil. Nah, alkanoatnya itu adalah gugus yang ada di gugus karbonilnya. Di sini kebetulan tidak ada R aksennya hanya H, jadi namanya metil metanoat saja. Nah, kalau yang berikutnya ini alkilnya 2 atom karbon. Alkilnya itu namanya etil. Gugus alkanoatnya 1 atom karbon, jadi namanya metanoat. Ini kalau kita hitung C-nya 3, H-nya 6, O-nya 2. Tetap ya, benar rumus umumnya. Nah, kalau yang ini kita sebut dulu alkilnya untuk nama trivial, metil. Kemudian alkanoatnya 2 atom karbon, jadi diganti kata etanoat. Kemudian ini alkilnya, ini alkil dengan 3 buah atom karbon tapi tidak lurus, namanya adalah isopropil. Alkanoatnya 2 atom karbon, etanoat. Kemudian ini alkilnya 2 atom karbon, etil. Nah, rantai alkanoatnya kita beri nomor dulu seperti ini. Gugus fungsi harus nomor 1. Di nomor 2-nya ada metil. Jadi namanya etil, kemudian 2 metil propanoat. Jadi secara umum nama IUPAC-nya itu adalah kita sebutkan dulu alkilnya. Yang disebut alkil di sini adalah gugus yang menempel dengan gugus fungsi dengan bagian O-nya. Alkil, kemudian kalau masih ada alkil lagi di
karboksilatnya atau di alkanoatnya kita sebut lagi. Kemudian alkil, kemudian belakangnya alkanoat. Nah, di sini ada 2 alkil kan. Alkil yang pertama ini berarti yang kita sebut R. Nah, kalau ini semuanya adalah bagian dari R aksen. Nah, kalau nama trivialnya gimana? Kita switch dulu warnanya. Kalau nama trivialnya kita hanya tinggal mengganti nama belakangnya dengan nama karboksilatnya. Jadi di sini nama metilnya tetap, metanoatnya saja yang kita ganti dengan format. Ingat, nama asam karboksilat dengan jumlah atom karbon 1 adalah asam format. Ini juga sama, etil, nah metanoatnya kita ganti dengan format. Kalau etanoat kita ganti dengan asetat. Ini juga sama. Nah, kalau yang gini namanya udah mulai kompleks. Kita biasanya ganti penomorannya aja. Jadi etil, alfa metil, propanoat. Propionat, sorry. Karena ini adalah nama trivial. Oke, ini adalah senyawa alkil alkanoat atau ester.